Film ini menceritakan, seorang kepala sipir di suatu tahanan khusus wanita itu pun, tega meninggalkan keluarga atau anak istrinya demi bisa mantaup-mantaup, menjalin hubungan dengan si napi cantik itu. Lalu bagaimana kelanjutan kisahnya? Yuk langsung aja simak alur ceritanya. Film pun dimulai, saat mobil dinas itu mulai masuk membawa wanita cantik sebut saja Mariana, yang kini telah terciduk menjadi tahanan sementara cuy. Karena usut punya usut, kasus wanita yang dimaksud ini pun belum jelas, atau lebih enak ngomongnya itu belum diproses di persidangan, gitu loh cuy. Masih menunggu waktu tertentu, makanya wanita itu pun masih dititipkan jadi tahanan sementara. Yang mana napi wanita yang boleh disebut Mariana ini pun, ternyata masih berumur baru naik 19 tahun, profilnya ya seperti ini, terlihat sangat cantik dan juga sangat tenang. Dia pun rencana dipindah titipkan ke tahanan Medaeng. Ini pun juga bermaksud supaya dekat dengan rumah kediamannya. Dan lalu setelah proses pendataan itu pun selesai, Mariana ini pun lantas dibawa masuk ke dalam ruangannya, di mana di ruang itu pun Mariana harus sekamar dengan beberapa napi wanita yang lainnya, walaupun dengan kasus yang berbeda-beda. Namun eloknya Mariana ini cuy, boleh kita contoh karena ia tak butuh waktu lama untuk bisa akrab dengan teman barunya itu. Lalu di ruangan yang memang sempit itu, semuanya suka dengan kebiasaannya masing-masing. Cuman aja yang bisa kita lihat itu, ia saling tegur-menegur atau sama-sama bercanda, karena maklum di pikiran semua napi itu kan sama ia mendapatkan teman baru, haha. Dan semua itu pun seakan tak berubah, sampai suatu saat Mariana dipindah tempatkan, di bagian dapur sebagai tukang masak, dengan beberapa napi yang lainnya. Lalu tak lama kemudian datanglah sang kepala sipir yang bernama Jin, dan lelaki nomor 1 di penjara itu pun, terlihat meminta Mariana untuk selalu menjaga sopan santunnya selama berada di tahanan itu. Dan saat keesokan harinya, kebetulan di penjara itu pun, lagi mengadakan fashion show, yang emang harus dilakukan dengan rutin dalam setiap bulannya. Dan saat pemilihan modelnya, Nabil si perancang busana itu pun, ternyata ia dan kawan busananya, malah melirik Mariana si pemilik tubuh cantik dan menawan itu untuk melakukan hal itu. Maksudnya sebagai modelnya gitu cuy, dan lalu tanpa berlatih sebelumnya, pertunjukan pun dimulainya malam itu juga. Dan Jin yang melihatnya, ia pun dibuat kagum, hingga keesokan paginya, Jin pun terlihat menemuinya. Melihat hal itu, akhirnya Mariana pun bermaksud meminta bantuannya untuk bisa membuat citra baik untuknya di mata persidangan nanti. Supaya bisa mempersingkat masa kurungannya. Namun Jin berpendapat lain, ia pun bilang kalau semua itu, tergantung dari kelakuan Mariana saja. Pokoknya selama Mariana di penjara ini berkelakuan baik, Jin pun akan memberikan yang dimintanya. Namun kalau Mariana malah berkelakuan sebaliknya, ia pun juga tak mau memberikan citra baik untuknya. Karena Jin gak mau memihak siapapun, dia akan memberikan keterangan sesuai apa yang dia lihat. Lanjut di malam harinya cuy, kita diperlihatkan kemesraan si sipir ini bersama istrinya. Yang lagi menonton putrinya ikut dalam ajang, pertunjukan tari balet waktu itu, lalu Jin pun tentunya sangat bangga cuy, melihat putrinya itu berprestasi, namun semua itu berbanding terbalik, dengan keadaan di sekolahnya, karena teman-teman dari sang putri itu pun sering mengejek kalau bapak ibunya itu, adalah seorang penjahat yang tiap harinya harus berada di rutan, padahal mereka kan tak tahu kalau bapak ibunya itu pejabat penting di rutan itu. Lalu beberapa hari kemudian Mariana pun terlihat dijenguk oleh orang tuanya, guna melihat keadaan anak gadisnya itu. Lantas sang ibu pun meminta agar Mariana bersikap sopan dan gak bikin masalah yang lebih besar. Namun setelah diperingatkan oleh sang ibu, tiba-tiba malah siang harinya itu, Mariana malah terlihat lagi ada masalah dengan napi yang lainnya. Yang sudah merendahkan dirinya, mungkin karena terdesak ataupun karena membela diri, Mariana itu pun sudah terlihat seperti itu. Lalu hal ini pun bisa berdampak negatif pada hukumannya di dalam persidangan nantinya, dan setelahnya saat Jin mendengar hal itu, Mariana pun seketika dipanggil oleh sipir itu. Lalu terlihat juga seorang penasehat, dikala itu juga sedang menasehati gadis tersebut, yang memang masih sangat mudah untuk merespon nasihat itu dengan cepat. Lalu pada waktu tertentu itu pun sidang pertamanya Mariana digelar, dan akibat atas kejadian keributan kemarin, membuat jalan persidangan itu kurang menguntungkan buat Mariana dan setelah sidang pertama pun selesai, terlihat dari raut wajah Mariana pun kurang bersemangat, alias kurang mood, atau bad mood. Lalu setelah persidangan itu pun akhirnya Mariana dan kepala sipir itu pun bertemu. Singkat cerita, Jin pun akhirnya menawarkan Mariana dengan beberapa kesempatan. Buat Mariana, Jin sekarang akan memindahkan gadis napi tersebut yang awalnya bertugas sebagai juru masak, sekarang berpindah ke divisi IT, lalu Jin sendiri akan memantau setiap hari kinerja napi tersebut. Akhirnya Mariana pun, lama-kelamaan sadar, dengan maksud baik kepala sipir itu.
Dan pada akhirnya dalam hati Mariana pun mulai peka, dan meresponnya. Akhirnya Mariana pun berpikir, bahwa dirinya bisa memanfaatkan keadaan itu. Lalu keesokan harinya, Mariana yang sedang berada di perpustakaan, itu pun mulai menuliskan sebuah surat untuk sipir itu, yang isinya mengatakan, kalau Mariana lama-kelamaan jatuh cinta kepada Jin atau sang kepala sipir itu. Lalu di waktu keesokannya, Jin pun bergegas datang pagi-pagi, hanya untuk meresmikan hubungan terlarangnya tersebut, dengan menandainya seperti yang kalian bisa lihat itu cuy. Lalu pada keesokannya, Mariana pun menggambarkan perasaannya, di sebuah dinding yang menceritakan tentang keinginannya, bahwa suatu kala nanti setelah ia bebas dari penjara tersebut, dirinya mau hidup dengan membina rumah tangga bersama Jin. Dan Jin pun yang melihat maksud Mariana itu pun menganggap hal seperti itu biasa sajalah, buat orang yang lagi jatuh cinta. Dan setelahnya Jin pun bermaksud bertemu di sebuah ruangan, dan berniat untuk menyudahi hubungan terlarangnya itu, sebelum semakin jauh kemana-mana. Karena Jin sendiri pun sepertinya bingung atau takut, karena ia juga udah punya anak dan juga keluarga. Semakin lama Jin sendiri semakin takut terjebak ke dalam situasi yang semakin rumit. Mendengar hal itu pun, ternyata Mariana menjadi sangat kesal, dan dia akhirnya pergi dari sana. Lalu di waktu setelahnya, saat ada pertemuan yang dipimpin oleh istrinya Jin itu, Mariana pun yang tahu kejadian itu lagi diperhatikan oleh Jin. Ia pun seketika mengangkat tangan dan bersedia menjadi model tanpa busana kala itu, dan tiba-tiba langsung memperagakannya, di depan Jin yang sedang ikut melihatnya dari atas. Dan ternyata tindakan itu juga diketahui oleh istrinya Jin. Jadi mau tidak mau istrinya Jin itu pun tidak mau kalah dan langsung memperlihatkan semuanya kepada Jin. Lalu pada suatu hari saat Jin ingin pergi ke ruangan komputer, dia tidak menemukan Mariana di sana. Tapi nyatanya ia sedang memotong rambutnya bersama teman satu selnya. Lalu Jean pun langsung menyuruh pemotong itu pergi, dan Jin pun yang langsung meneruskan memotong rambut Mariana. Hubungan mereka pun akhirnya rekat kembali dari yang sebelumnya hampir terpisahkan. Bahkan mereka sampai tidak fokus kala saat itu akan bermain game, sampai-sampai mereka pun hampir ketangkap basah dengan sekretarisnya. Lalu tak lama setelah itu Jin pun dipanggil ke ruang meeting saat itu, karena ada yang perlu dibicarakan dengan staf yang lainnya. Sekretarisnya pun bilang, kalau keuangan kantor mereka pun sedang gonjang-ganjing kemana-mana. Dari laporan yang ada, Jin pun membelanjakan beberapa barang yang tidak seharusnya dibeli. Namun Jin membantah, kalau ia beli itu semua sesuatu yang berguna untuk keperluan fasilitas kantor yang ada. Padahal Giant saat itu sudah membelanjakan uang kantor tersebut, untuk keperluan dirinya sendiri, dengan salah satunya, membelikan hadiah untuk Mariana yang berupa baju baru kepadanya. Lalu di waktu setelahnya terlihat orang tua dari Mariana, ia pun tengah mengunjungi putrinya lagi, lalu ibu dan anak itu pun terlihat seru mengobrol saat itu, sampai suatu waktu ketika ibunya menyinggung perasaannya, karena ibu Mariana itu pun mendengar dari seseorang yang ada dan jauh di sana, kalau putrinya itu, sedang menjalin hubungan terlarang bersama seseorang. Sang ibu yang mengetahui hubungan itu, lantas seketika, dengan kesal, ibu itu meminta putrinya untuk mengakhiri hubungan terlarang itu. Dan Mariana yang waktu itu tak terima dengan ucapan ibunya itu pun, mengatakan kepada ibunya, untuk tidak usah menjenguknya lagi, dan setelahnya Ana masuk ke kamar untuk menenangkan hati dan pikirannya. Dan setelahnya, Jin pun terlihat memasuki kamar kekasih napinya itu, karena saat itu kondisi lagi sepi, mereka pun, akhirnya kembali memanfaatkan keadaan yang ada saat itu. Dan Jin saat itu dengan sengajanya merekam kejadian demi kejadian saat itu untuk dokumentasi di ponselnya. Lalu setelahnya, setelah Jin puas dengan keadaan yang ada saat itu, ia pun langsung mengatakan, kalau besok sampai 5 hari ke depan, ia pun akan pergi berlibur, dengan anak dan istrinya. Namun tiba-tiba, Mariana pun tak setuju dengan keputusan Jin kala itu, dan berusaha melarang Jin untuk pergi. Karena Mariana pun merasa, kalau Giant ini cuma mau enaknya doang sama dia. Singkat cerita, pagi pun telah berganti Mariana yang waktu itu terus-terusan menghubungi Giant saat itu, ia pun tak membalasnya, karena sedang berlibur saat itu. Namun Mariana yang sudah tak sabaran menunggu balasan dari Giant itu pun, ia menjadi kesal sendiri, dan dia lalu mengambil sebuah obat mencret untuk sekaligus diminumnya, sampai-sampai overdosis dan masuk rumah sakit. Dan akhirnya Jin yang mendengar berita itu pun, langsung menghentikan liburannya, untuk balik seketika dan menjenguk Mariana. Namun beberapa hari kemudian, Jean pun dipanggil oleh atasannya, karena usut punya usut. Sang atasan ini pun mendengar hubungan Jin dan napinya tersebut. Alhasil Jean pun, harus kena teguran saat itu dan dilarang menemui napi tersebut dan juga mendapat skor selama 1 bulan ke depan untuk santai di rumah. Dan anehnya, di rutan tersebut itu punya peraturan yang cukup baru, dan spesial, yang mana peraturannya itu memperbolehkan semua tahanan itu, untuk mengambil cuti beberapa hari dan bisa pergi seharian penuh, asalkan masih radius beberapa kilometer dari rutan tersebut. Kesempatan itu pun tentunya dimanfaatkan Mariana, untuk pergi check-in,
bersama Jin di sebuah hotel mewah saat itu, dan tentunya mereka pun segera melaksanakan aktivitas sesuai dengan biasanya. Dan singkat cerita, Jin pun yang kala itu lagi sial. Akhirnya terkena OTT saat di kantornya, atas tuduhan berhubungan dengan napi gadisnya, dan hal itu telah melanggar ketentuan perundangan yang telah tersedia. Namun saat itu polisi pun bersedia membantu dan membersihkan namanya kembali, dengan syarat, dia harus bersaksi di persidangan, kalau napi itu telah memanipulasinya, tapi sepertinya Jin tidak tega dengan hal itu, karena itu semua nantinya akan membuat masa kurungan napi tersebut jadi lebih panjang. Dan pada akhirnya waktu sidang pun dimulai, namun Jin yang merasa tak tega saat melihat Mariana itu pun akhirnya sepakat untuk melakukan hal lain, dan akhirnya film pun tamat.